Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Ramadan dengan NIM C1C02409 yang akan mempresentasikan hasil materi, konsep, dan dasar hukum pajak penghasilan dari materi mata kuliah perpajakan 2. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra dan Ibu Kreta Hanin Anissa. Selanjutnya, pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, dalam bentuk dengan nama apapun. PPh tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga badan usaha seperti PT, CV, koperasi, dan entitas bisnis lainnya. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan dan penyempurnaan terakhir yang berlaku saat ini adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk kenakan pajak penghasilan. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak badan, yang ketiga subjek pajak warisan, dan yang keempat subjek pajak bentuk usaha tetap. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu badan. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Yang ketiga adalah warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya, subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah orang pribadi di Indonesia yang tidak bertempat tinggal dan menetap kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan juga berlaku bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua yaitu orang pribadi di Indonesia yang tidak bertempat tinggal dan menetap kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, tidak yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga adalah organisasi internasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan dengan syarat. Dan yang keempat adalah pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang termasuk objek pajak yaitu gaji, upah, hadiah, laba usaha, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu bantuan, sumbangan, harta hibahan, warisan, iuran dana pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya, wajib pajak. Wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mereka adalah subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ini adalah perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang yang wajib pajak dalam negeri yaitu dikenakan pajak atas penghasilan baik dari yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Yang selanjutnya yaitu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan itu. Yang selanjutnya tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum atau tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Selanjutnya itu pajak wajib menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Selanjutnya yaitu wajib pajak luar negeri, yaitu dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto,
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26. Ya, selanjutnya adalah tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Selanjutnya, yang ini adalah kewajiban pajak subjektif. Yang dimulai yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Eh, Selanjutnya adalah subjek pajak dalam negeri badan, yaitu saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri melalui bentuk usaha tetap. Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri tidak melalui badan usaha bentuk usaha tetap. Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya itu warisan yang belum terbagi, yaitu saat timbulnya warisan yang belum terbagi, yang berakhir yang berakhirnya yaitu subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yaitu saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui badan bentuk usaha tetap saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Selanjutnya itu subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu warisan yang belum terbagi, yaitu saat warisan telah selesai dibagikan. Ya. Dasar pengenaan pajak. Dasar perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri adalah penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak badan, PKP dihitung dari penghasilannya itu. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, PKP dihitung dari penghasilannya itu yang sudah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya, yang di bawah ini adalah rumusnya untuk wajib pajak, dan ini untuk wajib badan. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang dibebaskan dari pajak yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Anda untuk menentukan penghasilan kena pajak. Saat ini PTKP untuk orang lajang tanpa tanggungan adalah 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan. Dan jika penghasilan Anda melebihi jumlah tersebut, hanya selisihnya yang akan dikenakan pajak. Meskipun begitu, Anda tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan PPh meskipun penghasilan Anda tidak melebihi batas PTKP. Selanjutnya, selanjutnya tarif pajak. Tarif pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak. Pada akhir tahun pajak dengan tarif yang bervariasi bergantung jenis subjek pajaknya, menggunakan sistem tarif progresif atau tarif berjenjang, di mana tarif pajak yang akan meningkat seiring dengan bertambahnya lapisan penghasilan. Tarif PPh wajib pajak orang pribadi atau WPOP, tarif PPh untuk WPOP yang dikenakan pada penghasilan individu diterapkan sebagai berikut. 5% untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, 15% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak yang di atas 5 miliar. Tarif PPh wajib pajak badan. Tarif PPh bagi wajib pajak badan adalah 22% dari PKP. Namun, wajib pajak badan yang memiliki omzet atau peredaran bruto hingga 50 miliar bisa mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50%. Ini berarti tarif efektifnya menjadi 11% untuk PKP yang berasal dari omset hingga 4,8 miliar. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.